Beda perlakuan Allah untuk dunia dan untuk surga. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Beda perlakuan ya Pak. Allah itu memperlakukan beda untuk dunia dan untuk surga. Kalau untuk dunia, Allah itu mengasihi semua manusia. Agama apapun Anda, untuk urusan dunia, Allah mengasihi semua. Karena Allah mau menghendaki semua manusia selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Ayat 4 betul. Saya ulang, untuk dunia, manusia di seluruh dunia, Yesus Kristus Tuhan Allah itu mengasihi semua manusia dunia. Agama apapun Anda. Agama A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Anda yang melakukan segala macam kehidupan, ya. Yang usaha yang ini tetap diberkati, ya. Bisa diberkati Allah, bisa juga diberkahi oleh di luar Allah, ya. Ya, seperti itu ya. Clear ya? Jadi untuk urusan dunia, Allah memberkati siapa saja. Allah mengasihi siapa saja untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan surga, hanya orang yang percaya Yesus yang bisa masuk surga. Jadi Anda clear dalam hal ini, jangan sampai Anda gagal memahami. Ini HTD kok mengkritik melulu terhadap Tritunggal. Ya, untuk urusan dunia, Tritunggal itu tetap dikasihi Allah. Saya juga tidak membenci Tritunggal. Untuk urusan dunia, saya juga bersahabat dengan saudara-saudara kita dari umat Muslim. Benar apa benar? Benar, ini HTD membuktikan ya. Untuk saudara-saudara kita umat Muslim, saya bersahabat. Untuk orang-orang Tritunggal, saya bersahabat. Untuk urusan dunia. Tapi kalau bicara urusan surga, saya harus tegas. Hanya orang yang percaya Yesus yang masuk surga. Tritunggal tidak masuk surga. Iya, meskipun kamu comot-comot nama Yesus, meskipun kamu comot-comot Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, tapi yang kamu sembah bukan Yesus, tetap kamu tidak selamat. Jadi saya tegas, ya, saya tegas untuk urusan surga. Tapi untuk urusan dunia saya tegas juga. Kita toleransi, menghargai, menghormati. Betul apa betul? Iya betul Pak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara clear ya. Untuk urusan dunia, perlakuan Allah terhadap dunia dan perlakuan untuk surga itu beda. Kalau untuk dunia, Allah mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan, betul? Betul, artinya Yesus satu-satunya Tuhan Allah itu menghendaki semua manusia selamat. Untuk dunia. Tapi untuk surga, Yesus tegas, hanya orang yang percaya pada Kristus yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu yang masuk surga. Tegas toh. Ya. Dengan pemerintah misalnya, Roma 13 ayat 3 dan 4 ya. Tegas, Allah itu tegas ya. Pemerintah itu diizinkan ya, dipilih Allah untuk kebaikan kita umat-umat Kristen gitu. Ya. Mereka bahkan menjadi hamba Allah, menyandang pedang untuk menegakkan keadilan. Ya. Jadi bisa saja dari luar Kristen bisa. Ya. Presiden kita misalnya, ya, calon presiden kita yang rambutnya putih, ya. Ya, dipilih Allah untuk jadi presiden untuk kebaikan kita umat Kristen. Standar Allah untuk dunia adalah mengasihi sesama. Bisa memakai siapa saja. Di dalam kitab Esra, Raja Kores itu juga mensponsori pembangunan bait Allah kedua. Ya. Ya, bisa, Allah bisa memakai siapa saja karena Allah mengasihi semua manusia untuk hal-hal kehidupan dunia, termasuk pemerintahan, termasuk calon presiden. Ya, Allah bisa menetapkan ini ya untuk kebaikan umat-umatku, ya. Tapi untuk urusan surga ya mohon maaf. Ya, saya juga tegas, hanya yang percaya Yesus yang selamat. Yang nggak percaya Yesus ya mohon maaf, untuk urusan surga tegas. Ya, tegas ya. Hanya yang percaya Yesus, hanya yang namamu tertulis dalam kitab kehidupan itu yang selamat. Ya, saudara-saudara kita umat Tritunggal ya, sering
sering HTD ini sering sangat tegas berkata kepada Tritunggal, ya karena untuk urusan surga. Tapi untuk urusan dunia, wow, sahabat saya banyak dengan orang-orang Tritunggal, dengan Muslim, ya. Saya bersahabat semua. Saya tahu membedakan mana untuk urusan dunia, ya, saling mengasihi, saling menghormati. Itu untuk urusan dunia, karena Allah itu mau semua orang itu diselamatkan. Dan Allah mengasihi dunia kok, ya. Memberi matahari itu juga untuk orang baik, juga untuk orang jahat. Betul? Ada ayatnya tuh. Allah memberi matahari itu untuk orang baik, untuk orang jahat. Oksigen ini juga untuk orang baik, untuk orang jahat, ya. Air, hujan, matahari, oksigen, mineral-mineral, ya. Untuk menghidupi orang jahat maupun orang baik. Tapi Allah tegas mau atau menghendaki semua manusia selamat. Urusan tidak mau itu urusanmu. Kamu punya kehendak bebas. Tapi settingan Allah itu menghendaki semua manusia selamat. Lebih banyak yang nggak mau, Pak, betul. Ya, 85%, ya, hanya 15% nanti yang mau. Itu untuk urusan dunia. Saya juga tegas kalau ke dunia, ya. Saya mengatakan kita toleransi, saling menghargai, saling menghormati, ya. Track record HTD ini paling jelas, ya toh. Ya, sponsor utama namanya toleransi. Ya, dalam khotbah-khotbah saya boleh dilacak juga, ya toh. Seperti itu. Kita bertoleransi dengan Tritunggal, ya, untuk urusan dunia. Tetapi khotbah-khotbah kami yang menyangkut surga, oh saya tegas. Ya sorry ya Tritunggal, kamu nggak masuk kriteria masuk surga. Sorry. Tegas toh? Tegas, ya. Untuk urusan pemerintahan ada ayatnya, Roma 13 ayat 3 dan 4. Allah bisa memakai siapa saja, termasuk orang-orang bukan Kristen, untuk kebaikan kita. Ya, termasuk memilih capres ini nanti, ya. Pilihlah, ya, capres yang mumpuni, ya, yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Jangan pilih yang moralnya terjun bebas, yang menghalalkan segala cara. Jangan dipilih, ya. Sebagai orang Kristen saya mengingatkan, ya, ya, Allah mau memakai, ya, presiden kita untuk kebaikan kita. Tidak mungkin orang yang nabrak-nabrak konstitusi kok dibilang baik. Ambisi kok dibilang baik. Moralnya terjun bebas kok dibilang baik. Nggak mungkin. Kalau yang baik itu yang untuk kehidupan duniawi, kehidupan bernegara, taat konstitusi, ya, ikuti rambu-rambu, itu yang baik, itu benar, ya toh. Jujur, ya, track recordnya jelas. Itu yang kita pilih sebagai pemimpin Indonesia. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, gunakan hak pilih sebagai orang Kristen, ya. Ingat, Roma 13 ayat 3 dan 4, Allah bisa memakai pemimpin-pemimpin ini sebagai hamba-hambanya untuk menegakkan keadilan demi kebaikan umat-umat Kristen. Kemana umat Kristen menyalurkan pendapatnya, kemana umat Kristen memilihnya berpihak, di situ pemenang pemilu. Dari pemilu ke pemilu, ya, saya sudah ikut pemilu dari tahun 82. Ya, kemana saya memberikan suara itu yang menang. Ya, 82 terus 89, ya. Ya, dulu pemenang pemilu belum tentu jadi presiden dulu, ya, karena sistem MPR kan dulu. Kalau sekarang kan pemenang pemilu, ya, pemenang pilpres jadi presiden, seperti itu. Saya sudah ikut itu, ya. Kemana orang Kristen berpihak itu pemenangnya, ya. Seperti itu. Baik, clear. Jadi Allah memisahkan, ya, untuk dunia dan untuk surga, ya. Allah itu beda apa? Beda perlakuan, ya, untuk dunia dan untuk surga. Kalau untuk dunia, Allah itu menghendaki semua diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Ya, Allah mengasihi semua manusia, agama apapun Anda. Ya, matahari untuk orang baik dan orang jahat. Matahari, hujan, oksigen untuk orang baik dan orang jahat. Itu untuk dunia. Allah itu mengasihi semua umat manusia. Demikian pula kita sebagai orang Kristen, Alkitabiah, kita mengasihi semua orang yang beragama A, B, C, D, E, F, G, H. Kita toleransi, kita menghargai. Tapi untuk urusan surga, Yesus Allah yang benar juga tegas. Hanya orang yang percaya Yesus, namamu tertulis dalam kitab kehidupan sejak Adam sampai kapanpun, hanya orang yang percaya Yesus dan yang tertulis dalam kitab kehidupan itu yang masuk surga. Saya juga tegas, sorry Tritunggal, untuk urusan surga kamu tidak layak,
tidak memenuhi kriteria surga. Tritunggal segitiga, mohon maaf, kamu tidak memenuhi kriteria. Saya tegas. Alkitabiah menulis seperti itu. Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 20 ayat 15. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, hanya penyembah Yesus yang bisa selamat ya, untuk urusan surga. Clear? Untuk urusan dunia termasuk pemerintahan, Allah bisa memilih orang-orang yang menjadi pemimpin untuk kebaikan kita. Roma 13 ayat 3 dan 4. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Kita berdoa pemilu berjalan dengan baik dan saya yakin satu putaran ya. Rambut putih ya, Pak, ya. Jangan serahkan negara kepada orang-orang yang ngobok-obok konstitusi atau moralnya terjun bebas atau ambisius ya. Ya, tidak mungkin orang yang ngobok-ngobok konstitusi kok orang baik, tidak mungkin. Yang moralnya terjun bebas kok orang yang benar, tidak mungkin. Yang ambisius kok orang yang jujur, tidak mungkin. Jadi pilihlah ya orang-orang yang track recordnya jelas ya toh. Visi misinya jelas. Rambut putih nih jelas nih. Ya, clear ya. Ya, Allah beda perlakuan untuk dunia dan untuk surga. Untuk dunia, Allah mengasihi semua manusia, Allah menghendaki semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Untuk urusan surga, mohon maaf, hanya yang percaya Yesus dan namamu tertulis dalam kitab kehidupan yang masuk surga. Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 20 ayat 15. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.